Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Siti Sophia dengan NIM 010124010113. Sebelumnya, Bapak dosen yang saya hormati, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai makhluk hidup sebagai makhluk biologis dalam perspektif tafsir tarbiyah. Saya mengambil Quran Surah Al-Hijr ayat 26-29. Dan dibuatkannya video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah tafsir tarbawi. Oke, sebagai pendahuluan saya akan membahas manusia itu merupakan ciptaan Allah yang memang memiliki berbagai dimensi kehidupan. Dan di dalam Islam, manusia itu tidak hanya dipandang sebagai makhluk spiritual yang memiliki ruh, akan tetapi manusia juga dipandang sebagai makhluk biologis yang pastinya memiliki tubuh fisik, mengalami proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, sebagai makhluk biologis pastinya manusia memiliki ciri tubuh yang sama seperti makhluk hidup lainnya, mengalami bernafas, membutuhkan makan, membutuhkan minum, tumbuh, berkembang biak, dan hingga akhirnya akan mengalami kematian. Terus, apa yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya? Nah, manusia itu memiliki diberikan akal, diberikan hati, dan juga tanggung jawab. Itu yang membedakannya sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya, secara biologis, manusia itu merupakan organisme tubuh yang disusun secara terstruktur, yang disusun secara sistematis, melalui berbagai sistem yang saling bekerja sama. Contohnya seperti sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah, saraf, dan juga sistem reproduksi yang di dalam satu tubuh ini membutuhkan saling bekerja sama gitu. Dan di sini saya akan membahas dari perspektif tafsir tarbiyah Quran Surah Al-Hijr ayat 26-29. Dan dari ayat yang pertama yaitu ayat 26 yang berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa asal-usul penciptaan manusia yaitu dari tanah. Menurut Ibnu Katsir, Allah itu menciptakan Nabi Adam dari tanah yang mengalami beberapa proses hingga menjadi tanah liat yang kering yang memang siap untuk dibentuk gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa manusia ini memiliki secara fisik kita ini memiliki unsur-unsur yang berasal dari bumi. Dan menurut saya ayat ini juga menjelaskan kepada manusia itu di dunia ini jangan sombong, karena kita aja dibuatnya itu dari tanah gitu. Dan juga kita harus mempercayai bahwa kekuasaan Allah ini sehingga bisa menciptakan manusia dari sesuatu yang mungkin tidak bernilai gitu, dari tanah. Selanjutnya ayat 27 yang berbunyi, dan kami telah menciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas. Nah, ayat ini menjelaskan perbedaan asal penciptaan manusia dan juga jin. Tadi manusia dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Gitu. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah dalam menciptakan berbagai makhluk dengan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya ayat 28, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, menurut para mufasir yang menafsirkan, ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu merupakan rencana Allah yang telah diberitahukan kepada malaikat. Jadi, kita diciptakan manusia bukan hanya dengan kebetulan, akan tetapi dari proses perencanaan dan juga pastinya dengan kehendak Allah yang paling sempurna gitu. Selanjutnya ayat yang terakhir, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan kepadanya dari ruh
ruh dari ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, menurut At-Tabari, penyempurnaan penciptaan Adam tidak hanya pada aspek fisiknya saja, tetapi juga dengan ditiupkannya ruh, sehingga manusia sebagai makhluk hidup yang tadi memiliki akal, memiliki kesadaran, dan juga kemampuan untuk berpikir. Jadi setelah tadi diciptakannya manusia dari jasadnya yang dari tanah itu, lalu Allah akan meniupkannya ruh kepada manusia itu. Nah, sehingga ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dua unsur utama, yaitu tadi unsur biologis dari tanah, jasadnya, dan unsur spiritualisnya itu dari ruhnya yang ditiupkan oleh Allah. Sehingga karakteristik manusia sebagai makhluk biologis yang jika diambil dari Quran surah Al-Hijr ayat 26-29 ini, manusia ini memiliki tubuh fisik yang diciptakan dari tanah dan juga memiliki organ-organ tubuh, dan juga mengalami pertumbuhan dari janin sampai anak-anak dewasa, remaja dewasa hingga tua, itu mengalami proses pertumbuhan. Dan yang ketiga, memiliki kebutuhan biologis, artinya manusia membutuhkan makan, minum, istirahat, dan juga kesehatan, dan itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, manusia mengalami kematian. Tubuh tadi kita diciptakan dari tanah, sehingga setelah kematian tubuh kita juga akan kembali menjadi tanah gitu. Sehingga dapat disimpulkan dari Quran surah Al-Hijr ayat 26-29 ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah dari tanah melalui diciptakan dari jasadnya, kemudian disempurnakanlah dengan ditiupkannya ruh dari Allah kepada manusia. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia ini memiliki berbagai dimensi. Yang pertama tadi dua unsur utama, yang pertama yaitu unsur biologis yang pastinya jasadnya itu dari tanah, dan juga unsur spiritualis yang pastinya ruh yang diciptakan oleh Allah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.